Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah. Saya dari Universitas Prismagraha. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan sebuah tugas ujian akhir semester mata kuliah Bisnis Internasional dengan dosen pengampu Ibu Adisya Maya Andara, SPDMM. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Dampak COVID-19 terhadap stabilitas ekonomi dunia, studi kasus 14 negara berdampak paling parah. Jurnal ini ditulis oleh Rusiadi, Audrey Aprilia, Vivi Adianti, dan Ferawati. Baiklah, langsung aja kita review jurnalnya. Yang pertama, kita bahas COVID-19 terlebih dahulu, di mana COVID-19 atau dikenal pula dengan coronavirus merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan dari hewan ke manusia. Pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Tiongkok, dan saat ini telah menyebar ke berbagai negara. Manusia yang terjangkit virus tersebut akan menunjukkan tanda-tanda penyakit infeksi saluran pernapasan mulai dari flu sampai yang lebih serius, seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome SARS atau sindrom pernapasan akut berat. Coronavirus sendiri jenis baru yang ditemukan manusia sejak muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Dan diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Sehingga penyakit ini disebut dengan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Berdasarkan laporan Bank Indonesia, diketahui bahwa hingga tanggal 29 Februari 2020, jumlah kasus infeksi COVID tercatat sebanyak 85.207 kasus, dengan kematian 2.924 orang. COVID-19 sendiri telah tersebar di 60 negara. Adapun negara lain selain Tiongkok, 93,1% yang mengalami dampak cukup besar adalah Korea Selatan, 3,44%, Italia 1,4%, Jepang 1,10%, dan Iran 0,46%. COVID-19 menjadi topik utama di area global saat ini, khususnya dari segi ekonomi secara global. Pertumbuhan ekonomi Cina sudah diprediksi mengalami guncangan dan penurunan sebesar 0,3% sampai 0,6%. Sebagai akibat dari meluasnya COVID-19 ke berbagai penjuru wilayah nasional maupun internasional. Pelemahan ekonomi Cina ini juga berdampak pada berbagai negara mampu memutus kerjasama internasional dalam waktu yang singkat. Wabah COVID-19 yang mendunia menjadi penyebab terjadinya shock atau guncangan ekonomi yang mempengaruhi variabel ekonomi makro lainnya, sehingga berdampak pada instabilitas ekonomi di berbagai negara. Beberapa negara yang mengalami dampak cukup besar akibat COVID-19 dan merupakan negara yang memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian global, diantaranya terdapat 14 negara, yaitu Cina, Indonesia, Hong Kong, Australia, Iran, Italia, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Malaysia, Prancis, Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat. Sebagai akibat dari meluasnya COVID-19 ke berbagai penjuru wilayah nasional maupun internasional, pertumbuhan ekonomi Cina sudah diprediksi mengalami guncangan dan penurunan sebesar 0,3% sampai 0,6%, seperti yang sudah tadi disebutkan di atas ya. Pelemahan ekonomi Cina yang berdampak pada berbagai negara mampu memutus kerjasama internasional dalam waktu yang singkat. Pasalnya, kota-kota di Cina, terutama Wuhan, kota pertama yang terpapar COVID, dan identifikasi sebagai transportasi pusat bisnis, metropolitan, dan keuangan, tidak dapat melakukan aktivitas ekonomi yang biasanya berfungsi sebagai wadah untuk 300 lebih pabrik dan 500 perusahaan terbaik di dunia. Penyebaran COVID ini yang menyebabkan banyak terjadinya konflik sosial ekonomi di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Di antaranya, yaitu menurunnya tingkat kunjungan wisatawan, karena kan beberapa maskapai juga membatalkan penerbangan ke dan dari Cina, juga membatasi jadwal perjalanan bisnis dan pariwisata. Di
di sini sebenarnya bukan cuma penerbangan dari Cina ke Indonesia atau dari Indonesia ke Cina aja yang di stop, tapi dari beberapa negara juga di stop pada awal-awal COVID itu ya, karena untuk berusaha untuk memutus penyebaran COVID-19 itu, agar yang dari luar misalnya dari luar negara, apabila terpapar COVID maka tidak masuk ke Indonesia, dan juga sebaliknya. Dan juga bukan cuma turis atau orang luar negeri aja yang nggak boleh masuk ke Indonesia, tetapi di Indonesia sendiri juga sudah diberlakukan yang namanya PSBB, misalnya di rumah aja, untuk mematuhi protokol kesehatan dan untuk memutus penyebaran COVID-19 ini. Tapi dengan adanya anjuran pemerintah untuk di rumah aja, itu memang sangatlah bagus untuk memutus penyebaran COVID, tapi berdampak pada masyarakat yang sehari-harinya harus bekerja keluar, terutama yang misalnya mayoritasnya berdagang di tempat wisata. Misalnya kalau di daerah saya sendiri di pantai, yang tadinya dia berjualan di pantai, nah itu harus di stop dulu. Nah, jadi COVID-19 juga berdampak pada tempat wisata. Kalau misalnya tempat wisata tutup, maka nggak ada orang-orang pun juga nggak ada kan yang berkunjung ke tempat wisata. Nah, orang-orang yang punya usaha di tempat wisata tersebut juga pasti jualannya atau usahanya juga di stop dulu. Mereka juga terpaksa dan dipaksa harus mencari usaha lain, dan itu tidak mudah. Dan dari situ penghasilannya jadi tidak menentu atau nggak pasti, bahkan juga ada yang tidak mendapatkan penghasilan sama sekali misalnya sehari-harinya, karena usahanya juga di stop dulu. Dan bukan cuma buat pedagang-pedagang kecil aja, juga berdampak pada bisnis-bisnis di hotel-hotel di sekitaran pantai, hotel, villa. Karena pengunjungnya tidak ada, maka menjadi sepi. Dan kalau menjadi sepi terus, orang-orang yang bekerja di sini juga tidak ada penghasilan kalau misalnya nggak ada tamu ke hotelnya kan. Jadi ada beberapa karyawan yang dipecat, misalnya di PHK, sehingga tidak punya pekerjaan lagi dan menganggur, dan nggak punya penghasilan kalau misalnya menganggur. Nah, dari itu juga menurunkan perekonomian suatu negara, karena masyarakatnya banyak yang menganggur, salah satunya karena COVID ini menyebabkan pengangguran. Jadi kesimpulannya, wabah COVID-19 ini bikin sebagian besar pabrik dan perusahaan tidak dapat beroperasi dengan normal. Lemahnya perekonomian di Cina juga jadi bumerang terhadap keikutsertaan pelemahan ekonomi di negara-negara lainnya, termasuk Indonesia. Harga pangan yang meningkat akibat suplai yang tidak stabil, ruang gerak yang dibatasi, hingga pengurangan pasokan tenaga kerja berakibat pada menurunnya penghasilan masyarakat dan bertambahnya jumlah pengangguran di berbagai negara, yang menyebabkan tingginya tingkat inflasi dan terjadi instabilitas ekonomi dalam kurun waktu yang tidak dapat dipastikan. Nah, jadi bisa kita rasakan sendiri ya selama COVID-19 ini, terutama orang-orang yang bekerja, yang nggak bekerja justru yang tidak punya penghasilan lebih terasa mungkin harga pangan yang meningkat, tapi misalnya penghasilan atau pendapatan nggak pasti, atau malah kita nggak punya pendapatan tetap karena kita menganggur, karena yang awalnya misalnya bekerja entah kena PHK atau gimana, yang tadinya punya usahanya jadi misalnya gulung tikar atau bangkrut karena COVID-19 ini.
ruang gerak yang dibatasi juga. Kita kan dianjurkan untuk di rumah aja, sedangkan bagi saya pribadi misalnya rakyat biasa, rakyat kecil yang apabila kalau nggak keluar rumah itu nggak dapat penghasilan, nah itu juga jadi bikin kita harus berinovasi sih, kreatif supaya gimana caranya walaupun kita dari rumah kita punya usaha. Terus pengurangan pasokan tenaga kerja karena PHK itu misalnya dipecat itu banyak yang di PHK, berakibat pada menurunnya penghasilan masyarakat dan bertambahnya jumlah pengangguran. Ya sih, dari COVID-19 ini kita mungkin harus banyak bersabar. Mungkin segitu aja review jurnal dari saya, jurnal yang berjudul dampak COVID-19 terhadap stabilitas ekonomi dunia, studi 14 negara berdampak paling parah. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.